Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan maupun nikmat Islam dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang sangat banyak Allah hamparkan di bumi ini. Dan hari ini kita masih bisa merasakan nikmat itu dengan cuma-cuma ya, tanpa kita minta Allah memberikan kita dengan cuma-cuma. Mudah-mudahan dengan ini semua bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mengorbankan harta bahkan jiwanya demi tegaknya Islam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, lalu bisa menteladaninya dan juga bisa mendapatkan syafaat dan pertolongannya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya para peserta seminar online Pondok Parenting yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini masih Allah berikan ya, semangat untuk akhirnya belajar untuk akhirnya bisa menjadi orang tua yang lebih baik, orang tua yang akhirnya bisa mengantarkan anaknya ke surganya dan juga mengantarkan keluarganya ke surganya. Dan hari ini kita akan membahas materi berkaitan dengan bijak mengasuh remaja. Jadi ini seri mengasuh remaja yang akhirnya dibagi menjadi 2 materi, ya, yaitu pertama di hari ini dengan materi cara berkomunikasi dengan remaja, dan di tanggal 8 Juli akan ada juga dengan tema pendidikan seks untuk para remaja. Itu. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana berkomunikasi dengan remaja. Karena kita sadari banyak orang tuanya akhirnya berkomunikasi dengan anaknya yang sudah bertumbuh remaja ini kebingungan, dan tentunya harus bagaimana memberikan pengasuhan atau pola asuh yang baik agar tidak mungkin membuat mengekang anak remaja ini, agar tidak keluar rumah dan akhirnya terkena pergaulan bebas yang memang sangat kita hindari. Nah, itu akan dikupas oleh pemateri kita yang luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Itu ada Ibu Haji Agustin Kurniawati SPD, yang saya bacakan dulu profilnya ya. Beliau ini sebagai ibu dari 5 anak, yang 2-nya sudah menikah, lalu sebagai duta parenting IGSBB Kota Depok, lalu menjadi konsultan pendidikan sekolah Islam, dan juga menjadi fasilitator Kementerian PPPPA, ya, dan juga sebagai direktur pendidikannya Yayasan. Tanpa panjang kalam langsung saja ya, saya serahkan kepada Ibu Nia, padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana
fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat, hidayah serta kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Pagi yang cerah ini Allah izinkan kita kembali dapat melaksanakan kajian parenting bersama dengan Pondok Parenting Metamorfosis. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita usahakan, senantiasa Allah catat, Allah balas sebagai satu amal soleh yang akan senantiasa terus menambah berat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa taat, senantiasa istiqomah dalam melaksanakan dan memperjuangkan ajarannya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saat kita beranjak, ya, anak-anak kita beranjak remaja, ya, mengalami sebuah proses tahap berikutnya dari kehidupan dari anak-anak remaja atau balik, ya, kemudian menuju kepada kedewasaan. Tentunya ini bukan merupakan satu hal yang mudah, ya, untuk mendampingi dan terus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Nah, tentunya dengan proses, ya, nggak bisa mendadak. Nah, maka saya memberikan apresiasi kepada ayah bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar pada pagi hari ini, belajar bareng pada pagi hari ini, ya, orang tua murid, sekolah Islam terpadu rohama, guru-guru sekolah Islam terpadu rohama yang senantiasa menjadi pembelajar-pembelajar yang hebat, sehingga kita mampu pada akhirnya menjalankan amanah yang dititipkan, yang diberikan Allah kepada kita semua. Tentunya kita ketahui bersama bahwanya ketika anak beranjak remaja, maka cara bicaranya tentunya akan berubah, ya, dari biasanya. Entah tidak kita pahami maupun kita tidak rasakan, ya, perubahan itu menjadi satu hal yang normal, satu hal yang akan dilalui oleh anak-anak kita. Kadang, ya, mungkin kita secara tidak sadar masih menganggap mereka anak-anak, padahal kemampuannya dalam berbagai aspek sudah tentu banyak perubahannya. Mereka sudah mampu berpikir abstrak, ya, dan berpikir logis, dan mampu juga membuat rencana-rencana dari cita-citanya. Nah, ini yang membuat kita, ya, akhirnya terus harus belajar dalam artian kalau anak-anak kita berubah, ya, maka kita seharusnya berubah, gitu. Nggak bisa tetap dengan cara kita memperlakukan mereka, cara bicara, cara berkomunikasinya tentu berubah juga. Tapi sayangnya, ya, pubertas membuat mereka sering bergejolak, uring-uringan, ya. Fungsi eksekutif otaknya, ya, kemampuan fokus pada sejumlah hal sesuai prioritas itu pun terus berkembang. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, dalam artian kalau kita ingin dapat dekat dengan remaja kita, ya, ada hal yang perlu kita perhatikan. Karena mereka sangat membutuhkan dukungan kita dalam bentuk hubungan aman, nyaman, ya, tanpa merasa dihakimi oleh orang tuanya. Nah, ya, ini alhamdulillah anak-anak kami, ya, sudah dua
2 anak kami yang mentas, yang berumah tangga, masih 3 yang dalam proses dalam artian menuju kepada kedewasaannya. Nah, perlu kita pahami ya dari pendapatnya Adeli Faber dalam bukunya How to Talk Sutans ya, Sutins ya. Jadi will listen and listen, Sutins will talk. Jadi mengungkapkan bahwa orang tua tidak bisa membuat remaja berhenti mengikuti tren, melindungi mereka dari berbagai tantangan zaman, atau menyelesaikan seluruh permasalahan mereka, tetapi orang tua dapat menciptakan iklim yang kondusif di rumah ya. Jadi iklim yang kondusif di rumah agar remaja mereka bebas dan aman untuk mengungkapkan perasaan mereka. Sekaligus lebih terbuka untuk mengerti perasaan kita ya sebagai orang tua. Melihat dari sudut pandang kita dan mematuhi larangan apa yang kita berikan. Nah, Adela Faber ini ya mereka mengingatkan bahwasanya kita nggak bisa terus melindungi anak-anak kita untuk ya tadi tren-tren yang terjadi, tren-tren yang berkembang saat ini atau kondisi-kondisi ya di masyarakat itu kita tidak akan dapat membendung itu atau melindungi 100%. Tetapi kita bisa membangun ya suasana iklim yang kondusif yang bisa membuat anak-anak kita merasa aman tadi ya, sehingga apa yang dia rasakan dengan perubahan-perubahan tren-tren yang ada kita bisa juga mengikutinya gitu ya. Karena kenapa? Mereka mau bercerita, mereka mau terbuka gitu. Kemudian pada akhirnya ketika mereka mau terbuka, mereka bisa mengikuti atau melihat sudut pandang kita sebagai orang tua, dan mereka juga bisa mematuhi larangan-larangan atau aturan-aturan yang kita buat bersama seperti itu. Nah, salah satu bentuknya adalah dalam menciptakan iklim yang kondusif tersebut adalah cara kita menyelesaikan atau menyesuaikan cara komunikasi kita dengan anak kita. Jadi tentunya dengan komunikasi dengan anak-anak balita, kemarin saya sempat menyampaikan ada tahap perkembangan ya, 0 sampai 2, kemudian 2 sampai 6, 6 sampai 10 ya. Itu masa-masa di mana ya ada otoritas kita penuh di sana. Tapi ketika 10 sampai dengan ya 20 gitu ya, nanti bisa dibagi lagi sebenarnya. Itu merupakan posisi kita adalah partner, kita adalah mitra, kita sebaya bisa jadi kita posisikan seperti itu. Kita jadi teman, kita jadi sahabat, ya kita jadi partner buat anak-anak kita. Nah tentunya ini dibutuhkan komunikasi yang efektif. Ya banyak hal yang terjadi ya bisa terjadi karena salah komunikasi. Hal-hal yang buruk bisa terjadi hanya karena salah komunikasi atau komunikasi kita tidak efektif. Oke, sekarang sebelum kemudian pentingnya lagi komunikasi tadi. Kita berharap tidak akan terjadi sesuatu di belakang hari, ya, karena salah komunikasi kita dengan anak-anak kita, ya. Di tahapan 6 sampai 10 tahun, anak-anak sangat merekam apa yang menjadi pendapat kita, apa yang kita putuskan, bagaimana kita marah, bagaimana kita memuji mereka, bagaimana kita memberikan nasihat dan lain-lain, misalnya seperti itu. Ya, oke, kita masuk. Ya, kenapa kita harus memberikan atau melatih diri kita atau memiliki komunikasi efektif ini
untuk anak-anak remaja kita, ya, agar kita lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi, bahwasanya kita ya harus berlatih, ya. Kita ketahui dari pandangan, ya, pandangan Islam tentang remaja, ya, di surat Ar-Rum ayat 54, ya, Allah menyampaikan, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu, ya, sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah, ya, lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Nah, tentunya ini sebuah fase kehidupan manusia di mana ini diawali dari lemah, ya, dari anak-anak, kemudian kuat ini diasumsikan sebagai dewasa, kemudian lemah lagi, ya, itu kondisi tua, ya. Nah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, ya, surat Ar-Rum ayat 54 ini, kemudian ia keluar dari rahim ibunya, lemah, kurus, dan tak berdaya. Kemudian ia tumbuh sedikit demi sedikit, oke. Kemudian dia tumbuh sedikit demi sedikit sampai ia menjadi seorang anak. Lalu ia mencapai usia balik. Dan setelahnya menjadi seorang pemuda yang merupakan kekuatan setelah kelemahan. Kemudian ia mulai menjadi tua, menjadi usia paruh baya, lantas menjadi tua dan uzur. Kelemahan setelah kekuatan. Maka ia kehilangan ketetapan hati, tenaga dalam bergerak, serta kemampuan berperang. Rambutnya menjadi kelabu, dan sifat-sifatnya, zohir dan batinnya mulai berubah. Oke. Kita bisa menyebut fase yang pertama sebagai fase anak-anak. Yang kedua, fase dewasa. Dan yang terakhir, fase tua. Hal ini karena kanak-kanak dan orang tua memang berada dalam fase kelemahan, sementara kekuatan ada pada masa dewasa. Nah, ingin saya sampaikan, dalam Islam, ya, dalam Islam tidak disebutkan masa remaja, tapi disebut oleh Ibnu Katsir, ya, mencapai usia balik. Ini transisi antara anak dan dewasa. Maka tentu istilah yang diberikan remaja, ya, batasan usia ini akan menjadi jelas ketika kita ketahui fase-fase ini. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil saya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil saya agar hadir ke hadapannya menjelang perang Uhud. Ya, ini Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Ya, menjelang perang Uhud, dan ketika itu saya berusaha, ya, saya berusia 14 tahun. Dan beliau tidak mengizinkan saya untuk ikut berperang. Kemudian, beliau memanggil saya untuk hadir ke hadapannya. Menjelang perang Khandaq.
ya. Ketika saya berusia 15 tahun dan beliau ya, mengizinkan saya untuk berperang. Nafi berkata, saya datang kepada Umar bin Abdul Aziz yang merupakan khalifah pada waktu itu dan menyampaikan riwayat tersebut kepadanya. Ia berkata, usia ini 15 tahun adalah batas antara anak-anak dan orang dewasa. Dan ia memerintahkan kepada para gubernurnya untuk memberikan tunjangan kepada siapa saja yang telah mencapai usia 15 tahun. Hadis dari Bukhari. Ya, jadi dari hadis ini, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini, kita bisa mengetahui bahwasanya dianggap anak sudah dewasa, ya, itu ketika sudah berusia 15 tahun. Nah, ini menjadi sebuah tantangan buat kita. Kondisi anak kita ya yang 15 tahun itu udah seperti apa saat ini? Sudahkah ya bisa diandalkan ya digambarkan kalau di hadis ini mereka bisa ikut perang gitu ya. Maka rasanya anak 15 tahun saat ini adalah anak SMP kelas 2 atau kelas 3 ya, kelas 8 atau kelas 9 ya. Udah bisa apa anak 15 tahun ini gitu ya, anak SMP ini. Ini jadi PR kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, seharusnya ya usia itu anak-anak sudah mumpuni ya, mampu siap turun berperang ya, seperti halnya bagaimana Muhammad Al-Fatih dididik oleh guru-gurunya gitu. Nah ini luar biasa ya, cita-citanya untuk meruntuhkan Konstantinopel gitu ya, itu sudah ditanamkan sejak kecil. Dan usia 15 tahun itu Muhammad Al-Fatih sudah dipersiapkan untuk turun ya berperang. Apa yang bisa kita perhatikan ya dari anak-anak remaja kita ya dalam usia balik ya, anak-anak dalam usia balik. Oke, lanjut slide-nya. Oke. Ini ada persoalan serius di zaman modern ini ya, berkenaan dengan fase usia. Jadi anak-anak belum dianggap dewasa sebelum ia berusia 20 tahun atau bahkan lebih. Ya, masa-masa di antara balik dan usia 20 tahun tersebut sebagai masa transisi atau biasa dikenal dengan masa remaja. Sebuah periode pertumbuhan yang dahulunya tidak ada. Jadi, kalau Islam tidak mengenal konsep remaja gitu ya. Karena 15 tahun sudah dikategorikan dewasa. Seperti itu. Tapi kita mengakui ada masa balik ya, di mana anak-anak sudah diberikan kewajiban ya, fase di mana anak-anak kita pada akhirnya sudah mendapatkan kewajiban-kewajiban syariah. Oke, selanjutnya ini UNICEF ya, dalam laporannya pada tahun 2011 menyebutkan umur 10-19 tahun sebagai usia remaja. Lanjut. Kemudian sementara PBB menyebutkan mereka yang berusia di antara 15-24 tahun sebagai pemuda. Jadi 15-24 tahun disebut pemuda. Yang terakhir ini membuat fase kedewasaan seseorang anak menjadi semakin mundur dan lambat. Ya, maka tadi. Tapi kenyataannya saat ini anak-anak usia 10 tahun sampai 15 tahun itu malah luar biasa ya, kenakalan-kenakalannya, ya,
akhirnya dengan undang-undang perlindungan anak seperti itu membuat mereka tidak bisa diperlakukan ya, ketika mereka membunuh, ketika mereka merampok, ketika mereka memperkosa kayak gitu ya. Itu luar biasa. Itu dilakukan oleh anak-anak 10 sampai 15 tahun atau di bawah 20 tahun lah kayak seperti itu. Itu nggak bisa dikenakan hukuman sebagai orang-orang dewasa. Ini menjadi PR buat kita ya, sehingga kita harus bisa mempercepat atau kita mendesain kurikulum kita untuk bisa mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang dewasa. Lanjut. Oke. Selanjutnya kita akan mengenal fisik balik ya, atau dewasa awal anak-anak remaja laki-laki. Ya, ini perubahan atau perkembangan yang terjadi pada anak laki-laki kita. Testikel yang bertambah besar dan bagian skrotumnya terlihat menipis dan berwarna kemerahan. Ini apa? Ya, rambut kemaluannya muncul pada area sekitar penis dan rambut-rambut halus muncul pada ketiak dan kaki. Ya, kadang kumis ya, jenggot itu sudah mulai muncul. Lalu mulai berkeringat dalam jumlah banyak. Ya. Perubahan warna suara yang awalnya serak menjadi lebih besar, ya, lebih ngebas katanya. Lalu mengalami mimpi basah, yaitu ejakulasi pertama yang biasanya dialami ketika sedang tidur. Jerawat pada wajah dan kulitnya mulai berminyak. Oke, mengalami pertambahan tinggi badan. Nah, ini yang terjadi pada remaja laki-laki kita. Ya, tanda-tanda baliknya seorang anak. Selanjutnya, remaja putri seperti apa? Ya, ciri-ciri fisik ya balik buat dewasa awal ya remaja putri kita. Ya, payudaranya akan mulai tumbuh dan terkadang terasa lebih lembut. Perubahan ini bisa terjadi pada salah satu payudara terlebih dahulu, kemudian disusul bagian yang lainnya. Rambut kemaluannya mulai tumbuh dan kadang tumbuh rambut juga di sekitar tangan dan kakinya. Perubahan pada tubuh mulai terlihat dengan panggul yang mulai melebar, pinggang yang mulai terlihat lebih kecil, muncul lemak yang akan mulai menumpuk pada bagian perut dan pantatnya. Ini adalah ciri-ciri fisik yang terjadi pada anak-anak kita, ya. Lalu selanjutnya saya mengambil dari beberapa buku ya, termasuk salah satunya Manajemen Gejolak Anak Remaja oleh Dr. Akram ya Ridho. Ini adalah salah satu dokter dari Mesir ya. Jadi beliau mengartikan remaja. Jadi dia menggunakannya remaja ini memahami, memaknai dari remaja itu. Yang pertama adalah masa pancaroba. Jadi dua pilihan sulit antara godaan masa kanak-kanak dan beban masa dewasa. Jadi tadi, ya kalau disampaikan ini masa transisi seorang anak untuk menuju kepada masa kedewasaan. Jadi buat mereka luar biasa kalau pada akhirnya anak-anak remaja kita ya itu bergejolak seperti itu, uring-uringan seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Karena kenapa? Ya, ini masa yang paling sulit buat mereka. Lalu masa transisi, ya, cara adaptasi seseorang pada fase remaja, balik dan menentukan atau menentukan cara adaptasi pada fase dewasa. Jadi dia beradaptasi untuk fase remajanya ya saat kondisi balik pada kita kenal pubertas gitu ya. Lalu
saat itu sambil dia sambil bertransisi menentukan cara beradaptasi pada fase dewasa, menjadi seseorang yang dewasa, ya. Tentu ini yang perlu kita pahami, sehingga kita melihat anak-anak kita ini adalah masih dalam kondisi tetap aja masih tetap anak gitu ya, anak-anak yang perlu kita dampingi dan perlu kita arahkan. Yang ketiga, sangat tergantung dengan kondisi masyarakat. Jadi orang tua, ya, stabilitas keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan, lembaga pendidikan, ya, lingkungan pendidikan, ya, teman bermain, itu sangat mempengaruhi kondisi remaja kita. Yang keempat, ya, tanpa gejolak jika ditopang dengan proses pembinaan yang komprehensif dan tindakan nyata di bawah naungan agama. Jadi dicatat oleh Dr. Akrom ini, ya, Akrom Arido ini, sebenarnya nggak akan ada gejolak. Sebenarnya nggak akan fase ini akan berlalu dengan baik gitu ya. Jika ditopang dengan sebuah proses pembinaan yang komprehensif, yang sempurna, yang paripurna, yang terpadu seperti itu. Jadi di sekolah, di rumah, ya, orang tua, kemudian lingkungan bermainnya, kemudian lembaga pendidikannya, gitu ya, dengan sebuah tindakan nyata dalam artian pendampingan tadi, pengarahan tadi, tentunya dengan naungan, dengan bingkai agama. Ini penting. Ya, selanjutnya kita akan bicara prinsip. Beberapa prinsip komunikasi efektif dengan remaja kita. Ya. Jadi kita perlu memahami ini, ya. Ada hal yang prinsip, ya, yang seharusnya kita pegang. Yang pertama adalah untuk bisa melancarkan komunikasi, ya, komunikasi kita efektif dengan remaja kita. Yang pertama, tunjukkan sikap yang mendemonstrasikan kebebasan. Seperti apa, gitu ya? Ya, seperti apa? Tentu kita ketahui bersama, remaja kita tidak suka diperintah, ya, untuk menyarankan mereka melakukan sesuatu, ya, maka kita bisa menggunakan kata-kata yang menyiratkan kebebasan untuk membuat keputusan bersama. Contohnya, ya, ayah tidak bisa mengawasi kamu setiap saat, tapi ayah percaya kamu bisa menolak kalau teman-temanmu mengajak melakukan hal-hal yang buruk. Misalnya kita ketahui bahwasanya dengar kabar, ya, teman anak kita ada yang sudah merokok gitu ya, maka kita perlu kita sampaikan bahwasanya, ya, ayah percaya sama anak ayah gitu ya, Abi percaya, ya, bahwasanya anak Abi akan bisa menolak ajakan teman-temannya untuk tidak merokok tadi, misalnya seperti itu. Nah, kalimat ini membuat anak merasa dipercaya. Jadi ayah percaya, Abi percaya, seperti itu ya. Kepercayaan diri anak itu akan tumbuh. Nah, merasa dipercaya membuat anak-anak kita pada akhirnya patuh, ya, merasa diberikan kepercayaan, dia juga berusaha untuk menjaga kepercayaan itu. Nah, tentunya dibanding kita dengan kalimat langsung perintah gitu atau kalimat langsung larangan, nah, insya Allah, ya, dialog lebih kuat lagi sebenarnya. Hubungan atau komunikasi kita sangat efektif pada akhirnya dibanding dengan tadi kita langsung perintah, kita langsung larang. Oke, jadi
dialog tentang pilihan dan pertimbangan kepada anak remaja kita. Kenapa kita melarang, atau kenapa anak-anak kita juga harus melakukan ini, seperti itu perlu juga disampaikan. Ya, di tahapan kemarin, di tahap fase 6 sampai 10 tahun, anak sudah kita tekankan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, baiknya kita sampaikan ke mereka keutamaannya, alasannya, ya. Boleh kalau jadi argumentasi kenapa kita melarang gitu ya, seperti itu, mereka perlu tahu, ya. Tapi dengan komunikasi efektif tadi, dengan kita menyampaikan bahwasanya kita memberikan kepercayaan penuh kepada anak kita, insya Allah anak-anak kita juga akan mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Berikutnya, yang kedua, tetap tenang saat anak bersikap emosional. Ya, kembali, ini bukan hal yang mudah, tapi perlu kita coba, perlu kita latih. Jadi kita tidak terpancing ketika anak kita langsung menjawab, ya, atau memberikan bantahan dari apa yang kita udah ngomong pelan-pelan, kita sudah coba berusaha untuk komunikasi yang baik, gitu ya. Ya, tahan diri kita untuk tidak ya dalam kondisi tetap tenang, ya, tidak terpancing dengan emosi anak kita. Karena saat anak marah, ya bisa jadi dia menangis dan menunjukkan ekspresi emosi yang negatif, ya kita jangan terbawa emosi. Ya, usahakan ya untuk tetap tenang, tetap berempati, karena sebenarnya mereka sedang kewalahan menghadapi situasi sulit tersebut. Ya. Contoh ya, remaja kita misalnya nih, dia sedang menangis karena bertengkar dengan sahabat atau teman-teman mainnya yang sebenarnya teman-temannya itu tidak kita sukai juga gitu, anak kita bermain dengan mereka gitu. Maka tahan diri kita untuk mengatakan, ya, ibu atau umi ya sudah tahu kalau ya udah kelihatan tuh anak-anak itu kayak begini gitu ya, tidak baik. Ya. Kalau mereka itu ya teman-teman anak kita itu bukan anak-anak yang baik, kita malah menimpali gitu ya. Ini membuat seringkali ya kalau kita menimpali berarti kita kebawa dengan sikap emosi anak kita. Tapi sebaliknya kita bisa berempati ya. Terlebih dahulu kita coba berempati dengan mengatakan, kamu sedih ya, teman kamu seperti itu. Ibu juga bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Misalnya seperti itu, cukup buat dia, buat anak-anak kita, ya, dengan kita berempati dengan anak-anak kita cenderung akan lebih mudah untuk membuka diri, untuk bercerita masalahnya apa sih, gitu ya. Habis itu baru kita tanya masalahnya apa sih, ya. Sampai dia bercerita, hindari. Ini juga perlu kita hindari untuk menghujani dengan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu terlalu dalam, masuk ke ranah mereka. Jadi kalau nggak apa-apa, kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa. Tapi ibu bisa merasakan kalau kamu sedih, gitu. Jadi seberapa perasaan pun gitu yang anak kita tuangkan atau anak kita ekspresikan, ya, maka kita tunggu untuk saat yang tepat, suasana hati anak kita yang sudah kembali normal, kembali baik, dan dia siap bercerita ya lebih detail lagi kepada kita. Jadi kita tunggu ya kapan anak kita siap untuk bercerita. Lalu yang ketiga, menunjukkan ketertarikan pada hal yang menjadi minat mereka. Nah, ini dia. Ya, misalnya nih, kita khawatir
kegemaran remaja ya, anak-anak remaja saat ini, misalnya game online, ya lama-lama bermain medsos ya dengan atau sibuk dengan gadgetnya, atau K-pop ya, anak-anak kita jadi fans ya dengan Korea dan lain-lain misalnya, atau TikTokan misalnya, yang membuat anak-anak remaja kita sampai lupa belajar, sampai lupa ya malah mandi aja sampai lupa gitu ya, makan bisa jadi lupa, atau karena kegemarannya tadi anak-anak kita cenderung jadi boros gitu ya. Nah, daripada kita mengomel, tentunya kurang manfaatnya buat anak-anak kita untuk menunjukkan ketidaksetujuan kita gitu ya. Lebih baik ya kita bertanya pada remaja kita tentang misalnya, gamesnya apa aja sih? Gamenya apa yang mereka sukain gitu ya. Kalau lagi main games itu game apa aja? Ya, walaupun nanti kalaupun ya kita tahu gitu ya, games itu punya tanda kutip ya. Nanti mudah-mudahan di sesi berikutnya kaitan dengan pendidikan seks gitu ya, nanti bisa sedikit saya buka di prolog betapa banyak titipan-titipan di games online ya, kaitan dengan pornografi, kaitan dengan kekerasan dan lain-lain seperti itu ya. Tapi kita coba mendengar dengan tenang ya. Mau mendengarkan anak kita misalnya seperti itu, oh saya senangnya main ini, kalau sampai malam gitu mainnya itu lagi ngapain sih gitu ya. Kita berusaha untuk jadi kepo gitu ya sama remaja kita dibanding kita ngomel-ngomel tadi. Kemudian kalau misalnya kaitan dan apa K-pop ya, Korea gitu ya, artis-artisnya siapa aja, atau sekarang yang lagi ini apa gitu, kita coba siapa sih artis favoritnya, lalu apa kelebihannya atau dibandingkan sama artis-artis Indonesia atau artis-artis Barat seperti itu. Nah, dari sana kita berharap kita kebuka ya, informasi, kita kebuka juga pintu kedekatan, oh masuknya dari sini, atau kita bisa nyari hal-hal lain yang berhubungan ya dengan menjadi kegemaran atau anak-anak tadi. Nah, tentunya ketika kita tahu pun gitu ya, atau kita menyampaikan informasi, bukan bermaksud untuk mendebat. Itu yang paling penting juga. Remaja kita nggak suka didebat. Ya, dengan mengetahui kita berusaha pada akhirnya kenapa sih dipilih ini, akhirnya kita tahu alasan anak-anak kita kenapa dia ramai atau mengikuti itu gitu ya. Atau jika kita mau lebih cerdik lagi, kita mencari celah untuk bisa menasehati atau memberi alternatif kegiatan, atau ya kalau sangat memungkinkan kita main games gitu bareng gitu ya, untuk bisa kedekatan, kemudian kita bisa berteman ya, mengikuti medsosnya di FB maupun di IG-nya misalnya seperti itu. Itu bagian dari menunjukkan ketertarikan kita pada hal-hal yang menjadi minat mereka. Malah kalau kita bisa melakukan yang terbaik lagi, oh anak kita ternyata punya kelebihan di sini ya. Ketika kita berusaha untuk open mind gitu ya, melihat hal yang lain dari sisi itu gitu, dari kegemaran anak kita, malah bisa jadi satu saat gitu ya kita bisa menemukan kebaikan dari kegemaran atau hobi anak kita, misalnya seperti itu ya. Lalu yang keempat, menghargai privacy. Sebentar. Ya, sebentar. Laptopnya
Ya, menghargai privasinya anak. Ya, remaja, anak remaja kita tiba-tiba mendadak berubah, ya, jadi penuh rahasia. Tentu membuat kita sebagai orang tua penasaran untuk mengetahui apa yang mereka sembunyikan, ya, meskipun mungkin mereka tidak bermaksud untuk menyembunyikan, ya, nggak ada niat itu gitu ya. Tetap kita hindari, ya, untuk melanggar batasan privasi mereka. Misalnya kita memeriksa buku harian anak-anak kita, atau kita periksa, ya, gadget mereka gitu ya, atau kita nguping pembicaraan mereka. Nah, ini area yang harusnya bisa kita hormati juga gitu ya. Gimana kita bisa tahu apa yang sedang disembunyikan itu? Nah, komunikasi efektif ini yang perlu kita terus asah, sehingga tanpa kita minta anak-anak kita cerita sendiri gitu ya. Jika Anda penasaran dengan kedekatan, ya misalnya ini satu contoh, anak kita ini ada seseorang, kita mulai curiga nih gitu ya, anak kita dekat dengan seseorang lawan jenis, ya tawarkan ke anak kita misalnya, kita pengen tahu sih siapa sih teman-teman anak-anak kita gitu, kita undang ya teman-temannya yang sering dia chatting, yang sering dia telepon, yang sering bareng-bareng, yang ngumpul di rumah makan bersama gitu, sampai akhirnya kita mengenal oh nih satu anak ini yang ini anak tinggalnya di sini, atau dia yang suka bareng-bareng bermain ya, ya bisa jadi ini pintu kita untuk bisa mengenal anak-anak kita, mengenal teman dari anak-anak kita. Oke, selanjutnya tips komunikasi efektif. Nah, ini ada tips yang bisa kita latih bersama. Mudah-mudahan tips ini bisa, karena cuman insya Allah mudah, ya. Mudah, sederhana, tapi perlu latihan, perlu lebih banyak kita mempraktekkan segitu, ya. Jadi yang pertama adalah ya mendengar aktif. Oke. Yang pertama, mendengar aktif ini merupakan ya sebuah proses ya. Karena pendengar mempunyai tanggung jawab tertentu, yaitu ia tidak secara pasif ya menyerap kata-kata yang diucapkan orang kepadanya, tetapi secara aktif menangkap fakta-fakta dan perasaan-perasaan dalam apa yang didengar, dan dengan mendengarkannya, ia berusaha agar pembicara dapat mengatasi permasalahannya. Ya. Mendengarkan aktif adalah alat yang paling efektif untuk perubahan kepribadian dan pengembangan kelompok. Oke, nah ini Rogers ya, 1976. Ini sudah dibiasakan, dilatih gitu. Anak-anak atau komunikasi yang baik, yang efektif itu adalah kita memulai dengan mendengar aktif. Jadi lanjut ya, kita bisa mengangkat fakta-fakta ya dengan melibatkan ya satu ya telinga kita, kemudian ya
fakta-fakta atau informasi yang kita terima itu coba kita olah dengan pikiran kita, ya. Mata kita pun senantiasa bukan fokus ikut terlibat, ikut memperhatikan seperti itu apa yang dia ucapkan. Jadi dia ngomong, mata kita kemana-mana, atau mata kita ngeliat handphone gitu ya, atau kita mengerjakan yang lain gitu, maka itu bukan pendengar aktif. Dan pada akhirnya kita fokus, ya, fokus dengan apa yang disampaikan oleh orang ya yang menjadi lawan bicara kita. Setelah kita olah ya informasi dan fakta-fakta itu, kita libatkan hati kita. Akhirnya kita berempati, kita hanyut dalam ucapan atau kata-kata yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah, selanjutnya, oke, lanjut. Jadi ini ada keterlibatan hati, ya, untuk menanggapi perasaannya. Oh begitu ya, gitu ya. Berarti kondisinya kita memaknai ya, kita melabel atau menamai perasaan dari apa yang kita dengar. Kemudian mata kita itu dengan hati. Kemudian mata kita juga ya memperhatikan semua tanda-tanda penting. Ya kalau kita lihat ya, sekarang ada ilmunya juga gitu, ada ilmunya sampai ketika tanda-tanda penting tuh ketika mata lawan bicara kita ya bola matanya mengarah ke kanan, berarti dia sedang mengingat-ingat ya masa lalunya gitu ya, pengalaman-pengalaman yang lalu. Atau kalau ketika dia ke kiri, maka dia sedang membayangkan apa yang akan terjadi, misalnya seperti itu. Itu ada ilmunya. Nah, tentunya ketika kita menjadi pendengar aktif ya, maka ini lanjut diklik lagi, maka kita bisa menguji ya pengertian atau menyamakan persepsi kita, benar nggak sih apa yang kita pahami dari kata-kata atau pembicaraan dari lawan bicara kita. Oke, selanjutnya ya menguji kesimpulan ya, pada akhirnya. Kalau tadi persepsi, maka kesimpulannya ya pada akhirnya kita tahu ya, yang dimaksud, yang diinginkan oleh lawan bicara kita seperti apa. Oke, lanjut. Yang kedua, tips yang kedua adalah menggunakan kata atau kalimat positif. Jadi, kata-kata positif bisa menjadi doa buat diri kita, ya, doa buat orang-orang yang mendengarkan, gitu. Ya, tentu ketika kita bicara dengan lawan bicara kita, kata-kata positif ini akan membingkai bahwasanya kita adalah orang-orang baik, ya, orang-orang yang senantiasa mengapresiasi orang, gitu ya. Ya, kita tidak curiga, kita cenderung merespon baik, gitu, misalnya seperti itu. Lalu ke anak-anak kita, ya, ketika kita senantiasa melakukan kata-kata positif, kalimat-kalimat kita positif, maka itu akan jadi doa buat anak-anak kita yang akan tersimpan dalam pikiran bawah sadar mereka, dan itu akan membawa perilaku atau sikap gitu ya, sesuai dengan apa yang kita ucapkan nih, hal-hal yang baik tadi. Misalnya kita bilang, kamu anak yang jujur. Sebenarnya kita saat itu lagi takut gitu nih, anak kita melakukan sesuatu yang tidak baik, misalnya seperti itu ya. Kemudian kamu
anak pemberani, padahal kita tahu anak kita lagi ke kamar mandi, kita sedang melatih mereka, anak-anak kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya mereka juga takut gitu misalnya. Ya, anak bunda cerdas, kemudian, nah ini bagian yang perlu terus diperdengarkan oleh ayah bunda ya untuk bisa melatih anak-anak. Nah, ini contoh ya yang bisa kita lakukan juga. Di berikutnya ya, pesan saya. Oke, pesan diri kita. Nah, oke, pesan diri yang bisa kita coba ya ketika kita menghadapi perilaku remaja kita yang bisa jadi mengesalkan dan atau memunculkan menarik kita ya emosi gitu ya, maka hindari ya pesan diri kita ya kalimat-kalimat yang subjektif ya, dengan kata-kata yang cenderung mengeneralisasi ya, kamu tuh gitu ya nggak pernah dengar kata-kata ibu. Ini kita cenderung menghakimi gitu, seolah-olah menghakimi benar-benar dari sekian gitu ya perintah kita atau sekian ucapan kita tuh nggak pernah didengar gitu sama anak kita ya, atau kita seringkali menyampaikan kesalahan-kesalahan nih, lebih cenderung akhirnya gitu ya, kamu selalu melakukan itu, sudah diingetin berapa kali gitu misalnya, diulangin lagi misalnya seperti itu. Nah, itu kalimat yang tidak positif ya, dan tidak efektif pada akhirnya. Tapi rumusannya, nah sekarang rumusannya itu ungkapkan pesan diri ini, ungkapkan perasaan positif kita atau perasaan negatif kita, lalu ya munculkan masalahnya. Misalnya seperti ini, ya, ibu sedih, ya, kalau kamu tidak mau mendengarkan kata-kata itu. Jadi dibanding tadi dengan kata-kata apa tadi di awal, kamu tuh nggak pernah dengar ucapan ibu gitu ya, maka kita rubah dengan kalimat positifnya gitu, atau pesan diri dengan ibu sedih ya kalau abang, kalau kakak tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan ibu, atau ayah kecewa, abi kecewa kalau kamu mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi dengan pesan diri ini diharapkan anak-anak tahu gitu loh ya, tahu kalau ibunya tuh sedih gitu, ngomel dibanding ngomel-ngomel tadi gitu ya, maka ini akan lebih efektif, lebih efektif untuk menyatakan bahwasannya apa yang menjadi pesan kita. Lalu selanjutnya dengan pesan diri ya, masih pesan diri, anak-anak kita pada akhirnya juga tahu apa yang dirasakan oleh orang tuanya, sehingga satu saat mereka juga akan menyampaikan pesan diri.
Ya, saya senang, saya bahagia, saya suka kalau ibu begini, kalau bapak begini. Saya sedih kalau ibu begini. Pada akhirnya kita berharap seperti itu. Anak-anak juga bisa menyampaikan pesan dirinya. Jadi satu saat mereka menjadi mampu ya berkata yang positif ya. Kemudian anak-anak juga pada akhirnya mampu untuk menjadi pendengar yang aktif ya. Karena beberapa kasus anak yang tidak terbuka dengan ibu bapaknya ya, itu cenderung disebabkan oleh ibu bapaknya yang memang tidak pernah bercerita ya, tidak pernah menyampaikan pesan dirinya kepada anak-anaknya. Maka kita perlu berlatih ya, kita perlu berlatih dengan remaja-remaja kita bercerita hal-hal yang kita rasakan, hal-hal yang sedang kita pikirkan ya. Karena fase ya remaja ini adalah mereka adalah mitra, mereka adalah apalagi sahabat, mereka adalah partner kerja misalnya seperti itu. Nah, ini perlu kita latih. Oke, yang terakhir, tips yang terakhir adalah self care. Nah, ini posisi di mana situasi dan kondisi kita, ketika kita komunikasi dengan remaja kita mengalami stuck ya, mengalami di mana kita terpancing. Tadi kan prinsipnya kita seharusnya tenang gitu ya. Tapi ini kita posisi sudah terpancing ya. Untuk bicara yang wah kayaknya pengen marah nih ya, ingin menyampaikan sesuatu dengan cara yang di luar tadi tips yang tadi misalnya seperti itu. Nah tentunya orang tua juga perlu melakukan sesuatu ya untuk dirinya sendiri untuk bisa tidak ya menenangkan diri tadi, kembali menenangkan diri lagi. Ada cara yang sangat mudah ya menenangkan emosi kita sendiri sehingga kita dapat berpikir lebih jernih lagi gitu ya. Cara yang mudah salah satunya adalah kita bisa menyatukan ya, jadi menyatukan dua telapak tangan kita, ujung-ujung jari kita, kemudian kita berusaha untuk merasakan getaran-getaran. Jadi emosi yang tertahan ini disalurkan ke ujung-ujung jari tangan kita. Ini cukup efektif ya. Ya nggak perlu dilihatin seperti ini gitu ya. Iya, tangan kita taruh di bawah, kemudian kita diam sejenak gitu ya. Sampai getaran itu ya, energi itu berkumpul. Nah, maka sampai kita tenang, setelah itu kita bisa berpikir lebih jernih lagi. Atau ini agak perlu panjang untuk latihannya. Kita tarik nafas ya dalam-dalam, kemudian kita keluarkan lewat mulut, kemudian kita membayangkan udara yang keluar itu bentuknya kotak. Ya, ini perlu latihan ya, perlu latihan. Ya, sehingga kembali lagi emosi kita ya lebih tenang. Oke. Ini slide terakhir ya Pak, kayaknya ya. Oke, mudah-mudahan ini sebuah proses yang memang bisa kita upayakan dalam terus meningkatkan skill kita, keterampilan kita dalam berkomunikasi dengan remaja kita. Ya. Remaja awal sampai remaja ya menuju dewasa. Ya, berarti 20 tahun ya, saat ini khususnya di Indonesia gitu atau di dunia menganggap misalnya ya, anak-anak remaja kita di usia 20 tahun baru dianggap dewasa. Tapi ketika kita berpegang kepada nilai-nilai Islam, kepada kita kembali kepada sirah nabawiyah, kepada Al-Quran, ya 15 tahun seharusnya anak-anak kita
diklasifikasikan masuk kepada fase dewasa. Ya, dia menjadi orang-orang yang sudah mendapatkan beban dalam syariatnya untuk menjalankan syariat Allah seperti itu. Lalu di akhir penghujung ya kami berharap pengetahuan, informasi, tips-tips yang kami berikan ya di kajian Pondok Parenting Metamorfosis ini dapat menjadi sebuah semangat baru bagi orang tua ya dalam mengasuh, mendampingi, menghadapi anak-anak remajanya, karena pastinya tidak mudah ya mengasuh mereka untuk memiliki kemampuan kemandirian dengan tipe atau karakter anak-anak kita yang berbeda-beda seperti itu. Ya, insya Allah kerjasama yang baik antara kita dengan anak kita ini akan mendukung, pada akhirnya mendukung anak-anak kita menjadi remaja yang siap, ya, tidak lagi galau ya ketika memasuki jenjang fase berikutnya kedewasaan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik wal takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datang dari Allah, jangan kita ragu-ragu menerimanya. Yang salah datang dari saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Ibu Agustin Kurniawati. Materi yang luar biasa ya di pagi ini. Dan tadi ada ini ya, apa namanya, fakta menarik ya. Sebenarnya kalau dalam Islam itu tidak ada remaja, malah adanya ya dewasa. Karena dari umur 15 tahun sampai ke atas itu udah diklasifikasikan sebagai orang dewasa yang sudah wajib melakukan amalan-amalan orang dewasa. Bukan seperti itu, Bu Nia? Iya, benar. Iya. Jadi kita mendidik anak-anak kita siap untuk jadi orang-orang dewasa. Saya mau nyapa dulu nih, ada dosen tercinta saya nih. Ada Bu Neni. Assalamualaikum Bu Neni. Assalamualaikum Bu Neni. Terima kasih sudah bisa kita belajar bareng-bareng nih, belajar nyampein nih Bu Neni. Hebat. Halo, jilbab Umi deh. Iya. Ambilin jilbab Umi deh. Ya. Bu Neni, ya gimana? Mungkin boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya nih, udah masuk ke sesi tanya jawab, boleh bertanya secara langsung, boleh via chat langsung ya, boleh. Gitu. Ke Bu baca berarti. Ya, ke Bu Neni dulu ya, boleh Bu Neni, silakan bertanya Bu Neni. Ya, terima kasih. Ibu Nia, saya pernah punya pengalaman nih mahasiswa di kakak-kakaknya Khalil, kakak-kakak kelas ya. Waktu itu mereka di kelas, saya melihatnya betul Bu, itu tas mereka tuh isinya tasnya kecil-kecil, terus buku kan digulung gitu kan. Saya kan bingung ya, ini kapan belajarnya? Terus tadi kan Bu Nia sudah singgung ya tentang privacy. Saya lepas itu privacy itu, saya bongkar Ibu, suruh bongkar itu. Itu betul. Ada yang cuma bawa satu majalah apa ya, misteri apa-apa gitu. Terus yang laki-laki cuma buku satu. Ya akhirnya saya bilang, kamu gimana ini? Saya bilang, ternyata waktu SMA kayak begitu Bu, katanya. Jadi saya ingat angkatan saya dulu, teman-teman saya juga begitu. Ada satu tas isinya novel semua. Jadi ketika istirahat atau guru nggak ada, kita baca novel Bu. Karena novel banyak teman-teman di kelas. Nah, tadi betul Bu. Memang kadang-kadang kita harus ada privacy, tapi sebagai guru kadang-kadang walaupun mahasiswa kita juga akhirannya harus membongkar juga nih mau nggak mau. Nah, sejak saat itu saya pernah dijuluki dengan dosen yang apa gitu pokoknya.
Ada tuh. Sampai akhirnya kalau masuk kelas saya, satu kelas mahasiswa membawa buku, Bu. Alhamdulillah. Terus saya bongkar, dan yang saya bingung laki-laki ya Bu ya, bukunya satu digulung-gulung, taruhlah di saku gitu Bu. Terus pakai pensil. Aduh. Itu benar-benar, dan itu benar Bu. Benar sekali yang Ibu bilang. Dan kita sebagai guru ya Bu ya, nah, gimana nih kita harus membongkar hal-hal seperti itu. Karena mungkin kalau udah mahasiswa mereka kos ya Bu ya, seperti 2NJ mereka kos. Mereka dibilang dewasa juga belum karena mungkin umurnya baru 17 tahun, 18 tahun, tingkat 1, tingkat 2 gitu. Tapi sudah jauh dari orang tua. Dan banyak sekali, Khalil juga pasti tahu ya, di belakang kampus itu ya, itu banyak sekali apa namanya ya sesuatu yang mungkin dulu Bu di belakang kampus itu udah terkenal jadi tempat narkoba loh Bu. Di belakang itu. Daerah Rawamangun ya. Daerah Rawamangun. Nah sekarang gimana nih Bu supaya paling tidak yang saya sayangkan nih teman-teman Khalil nggak ada nih Bu nih. Padahal kan mereka kan harusnya mendengarkan ya, kemudian juga karena mereka kan nanti akan jadi guru Bu. Gurunya guru SLB lagi. Guru SLB yang notabene kadang-kadang mereka harus mengajar SMP LB dengan SMA LB. Sayang banget itu. Mungkin nanti Khalil ya yang jadi pembicara ya Khalil ya buat Masya Allah. Insya Allah. Siap. Siap. Insya Allah. Dari Ibu, dari Umi tuh. Bagus tuh. Ya, kapan lagi Khalil ya udah jadi sarjana nih. Masya Allah. Iya benar. Bebannya udah beda ya, karena udah sarjana ya Bu. Iya lah. Walau tidak di wisuda Bu katanya Bu. Karena virtual ya. Iya. Oke. Luar biasa pengalaman Ibu ya. Pertanyaannya itu tadi tuh. Bagaimana cara bisa akhirnya bergaul ya Bu, ataupun mengantisipasi hal-hal tadi tuh Bu ya, kebiasaan di kelas itu ya. Tentang bawa buku tuh cuman satu doang, ataupun bawa di tas tuh cuman isinya make up doang gitu. Ya Allah. Ini benar terjadi, benar kata Bu Neni gitu. Teman-teman pun sampai diomelin sama dosennya, kalian tuh kok bawa tas kecil banget sih? Bawa apa aja gitu, nggak bawa buku emang, nggak bawa alat-alat gitu kan, nggak bawa alat tulis gitu kan. Ada yang bawa buku. Khalil juga kali ya? Khalil juga. Iya, beda banget ya Bu Neni ya. Itu saya tidak mengalami itu. Tapi ini kejadian tadi benar kata Ibu yang di lapangan ketemu mahasiswa, Masya Allah, pengalaman yang sangat luar biasa dalam artian ini budaya literasi khususnya menulis itu berkurang sekali ya Bu ya. Iya betul. Dalam artian saya kembali lagi nih pengalamannya itu masih ketemunya masih dengan anak-anak atau ke majelis taklim gitu ya. Jadi ke mahasiswa saya sempat ngajar di IGTK. IGTK banyakan perempuan. Kemudian kayaknya nurut-nurut banget gitu ya. Memang udah ini mereka cenderung rapi catatannya gitu. Nah, sekarang kondisinya kembali lagi mungkin kalau saya waktu itu sempat mengingatkan ada beberapa kalau ngaji nggak bawa catatan gitu ya, saya suka bilang kita punya keterbatasan dalam daya ingat. Kemudian ketika kita mendengar, kemungkinan kita punya ide, dapat terinspirasi. Inspirasi itu diikat dengan catatan, saya sampaikan gitu. Jadi kalau misalnya kita ya dengan keterbatasan daya ingat kita, kemudian kita juga nggak nyatet, berarti bisa hilang tadi apa yang jadi ide atau inspirasi tadi, akhirnya nggak bisa kita pertahankan. Lalu saya sempat juga mengingatkan
ya tadi ini juga orang dewasa sebenarnya, tapi karena tidak terbiasa untuk mencatat, saya minta sampai begini, catatannya ya, saya di mana ya, saya ikut pelatihan, ini pelatihan di Malang, Bu. Jadi kami ikut kelas GBC, namanya GBC, Grounded Business Coaching di Malang itu. Jadi Coach Fahmi itu membuat di samping borang-borang, di samping tugas-tugas yang ini, dia nanda tanganin. Jadi ada apa kok dibilang asistennya dia untuk menandatangani catatan kita. Jadi catatan kita itu bentuknya udah ide. Catatannya itu bentuknya ya tadi apa yang mau kita lakukan gitu. Itu bisa mungkin Bu ditambahkan. Ini juga jadi PR kita mungkin di SD, SMP dan SMA Rohama mudah-mudahan ke depannya. Skill, learning skill ya. Jadi keterampilan, kalaupun nggak nulis, begini. Kalau sekarang ada mind map ya, misalnya gitu. Ya, cuman coretan-coretan ide kan, mind map itu ini. Kemudian seringkali kalau dosen kasih bukan ayat ya, referensi misalnya seperti itu. Ini pendapat teorinya siapa? Itu aja yang dicatat gitu ya. Kemudian apa yang pokok itu keterampilan sebenarnya. Ini yang sepertinya gitu ya, keterampilan ya, skill belajar ini yang masih kurang di anak-anak kita. Ya mudah-mudahan ini nggak terjadi ya, ini buat teman-teman guru Rohama juga learning skill ini menjadi sebuah ya, keterampilan membaca cepat ya, kemudian mencatat dengan mind map misalnya, karena kan tadi ini barusan gitu saya juga rapat bersama Bunda PAUD Kota Depok. Terus sekretarisnya itu dia biasanya ngerekam. Lalu sempat Bunda PAUD-nya kalau bisa langsung dihapus rekamannya, karena ada hal-hal yang saya nggak pingin apa yang saya sampaikan ini juga tersebar di bukan di kepengurusan misalnya seperti itu. Nah, kebayang ya keterampilan mencatat idenya gitu ya. Ya maaf katanya nenek-nenek kata yang hadir udah pada apa kok dibilang kemampuannya menulis dan mencatatnya kurang bagus. Tapi itu bisa dilatih sebenarnya. Ide ya, mudah-mudahan di kegiatan nih Bu Neni bisa di awal ospek ya anak-anak ya, ospeknya anak-anak itu bisa dimasukin skill tadi tuh, training membaca cepat, karena mereka kan seharusnya banyak referensi yang harus mereka baca, kemudian mereka dari baca kemudian mereka bisa munculin ya ide-idenya dengan mind map-nya, kemudian setelah itu mereka bisa menghafal dan mempresentasikannya lagi. Ya, itu PR kita Bun, buat anak-anak mudah-mudadan bisa nih Rohama bisa membekali lebih awal sehingga nggak terjadi angkatannya Khalil dan kakak-kakaknya. Insyaallah. Terima kasih sudah mau berpartisipasi. Satu ya, lagi. Boleh. Boleh Bu Neni. Di kami ya itu sedang tren ya, walaupun itu diam-diam, tapi LGBT loh Bu. Masya Allah. Besok nih Bu. Besok sesinya besok ya, pendidikan seks ya. Buat jadi sesi kedua ini kita akan bahas masalah sex education ya, mudah-mudahan Nian, kebetulan saya di kementerian tadi saya sempat jadi fasilitator di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi itu luar biasa ya, data itu ada, tapi masalahnya kembali lagi ya ketahanan keluarga mulai dari rumah ya, karena regulasi dalam artian secara nasional ya, pemerintah kita belum ya masih dalam kondisi ini karena ada kalau dibilang serangan-serangan dari luar juga. Kalau LGBT itu
minta disahkan. Betul, betul. Ya, maka ya alhamdulillah nih RUU kekerasan seksual ya kemarin yang PKS kemarin tuh itu ditolak di tahun inilah ya, di persidangan tahun ini gitu. Ini mudah-mudahan menutup kesempatan ya para LGBT itu gitu. Tapi memang PR sekali. Kembali lagi dimulai dari keluarga, dimulai dari komunikasi efektif ya. Ketika anak kita mampu ya menjelaskan, kita mampu mengarahkan anak-anak kita dengan komunikasi yang efektif, harapan kita gitu ya. Tadi sebenarnya kan apa ya, nanti urutan-urutannya itu ada yang berawal dari kekecewaan di orang tuanya ya, di keluarganya, kemudian akhirnya dia lebih dekat dengan teman-teman mainnya, teman tadi kan pergaulannya, atau anak ini berawal dari jadi korban ya, jadi korban yang memang memang awalnya benar-benar korban, tapi ketika anak menjelang remaja dia terstimulasi lagi dengan dengan informasi yang dia tonton, informasi yang dia terima gitu ya, atau bukan sentuhan, kalau dibilang ada rangsangan dia untuk mengangkat trauma-traumanya, ya. Trauma-trauma yang pernah dia dapatkan segitu. Nah ini luar biasa Bu. Jadi memang sekarang kalau kemarin sempat saya gabung di lupa ya. Oh di AILA ya, Aliansi Cinta Keluarga itu. Kalau LGBT itu sekarang menjadi sebuah gerakan di mana ini salah satu untuk membuat Indonesia tidak menjadi Indonesia emas ya, 100 tahun atau 100 tahun Indonesia merdeka nanti 2045 itu Indonesia nggak jadi emas gitu ya, malah bisa jadi hancur. Karena kenapa? Bonus demografi ya kependudukan kita yang saat ini remaja-remajanya itu tinggi ya, kalau melihat skemanya gitu kan, usia dari 17 tahun sampai 25 tahun, maka itu besar sekali. Ketika mereka di 2025, 2045 nanti, mereka seharusnya menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang menggantikan kita ya Bu ya. Tapi kenyataannya ya, saat ini kita diserang salah satunya dengan pergerakan tadi. Ya, anak-anak kita sampai Ustadz Nasir, siapa? Bakhtiar Nasir ya, yang bergerak bersama-sama di AILA itu, dia bilang ini dirusak karena mereka nggak ingin Indonesia hebat, Indonesia jadi memimpin dunia. Ya jumlah ya kebayang sekarang Korea itu akan berakhir masa bonus demografinya gitu ya. Mereka udah bisa bikin Samsung, bisa punya teknologi gitu ya, menguasai lah dunia dengan teknologinya, dengan anak-anak mudanya gitu ya. Walaupun sekarang lagi bergeser jadi K-pop tadi ya, kayak gitu ya. Dia udah nguasain dunia seperti itu. Lalu Indonesia karyanya apa gitu? Ya, kita hancurin aja lewat tadi LGBT-nya, pornografinya, dengan hal-hal yang narkobanya seperti itu. Ini luar biasa. Makanya ya mudah-mudahan Pondok Parenting ini juga bagian dari sebuah usaha konkret untuk bisa ya sama-sama mengingatkan diri saya dan keluarga saya, serta tadi lingkungan ring 1 saya di Yayasan Kohama, orang tua murid seperti itu, sehingga Allah pilih ya
Allah pilih kita bisa menjadi pemimpin masa depan yang bisa Amin. menjaga Indonesia tetap menjadi Indonesia emas gitu insyaallah. Amin. Amin. Makasih Bu Nia. Makasih. Iya, sama-sama Bu Neni. Bahagia Sama-sama, sekali juga, Bu. bisa ketemu. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Lagi. sudah membimbing Khalil. Iya. Ini dosen pembimbing saya nih. Beliau nih Iya, yang membimbing akhirnya menjadi sarjana. Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu nantiasa diberi kesehatan ya. Amin. Amin, amin. Ya mungkin satu menanya lagi mungkin ada yang mau bertanya. Nah udah 11.38 nih. Sebentar lagi kita akan akhiri. Jadi satu pertanyaan lagi mungkin. Sekaligus mengingatkan juga nih, setelah ini dari seri remaja ini kita masih akan berlanjut di hari berikutnya, di hari Rabu tanggal 8 Juli pukul setengah 8 malam, pukul 19.30. Kita akan mulai kembali dengan pembahasan yang lebih penting mungkin, lebih urgent buat akhirnya remaja ini paham dengan yang namanya apa itu seks itu. Kita akan membahas tentang pendidikan seks dan bagaimana menyampaikan itu ke remaja sekarang. Karena masih banyak juga orang tua yang memang merasa pembahasan pendidikan seks ini suatu yang tabu gitu ya. Betul ya, Bu Nia? Benar. Jadi kasus-kasus yang terjadi khususnya di Depok ya ketika saya sempat di P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu nanti insya Allah saya akan buka beberapa datanya gitu. Cukup tinggi. Jadi 80% pelecehan seksual itu terjadi pada anak-anak. Jadi hampir 78%. Kemudian yang seremnya lagi ya sekitar dari 78% itu nanti mudah-mudahan tepatnya yang pastinya lebih besar dari 78 sekitar 40%-nya 40% itu yang jadi korban laki-laki. Jadi kalau dulu kita ngejagain anak perempuan karena takut diperkosa gitu. Tapi sekarang anak-anak laki-laki kita ya itu jadi korban sodomi gitu ya. Nah, ini nauzubillah. Mudah-mudahan ya Allah dengan kita belajar besok Allah lindungi anak-anak kita dari kekerasan seksual, dari pelecehan seksual seperti itu. Amin. Bu, tadi sedikit teaser lah ya dari Bu Nia untuk materi. Ada Dokter Mami tuh mau nanya kayak. Silakan Bu Mami. Tadi ini dia kata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mas Khalil. Terima kasih Dokter Mami. Ini Ketua P2TP2A ya. Sekarang bukan ya namanya apa? Kepala UPTD. UPTD PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dokter Mami. Mohon maaf, Bang Khalil. Ya, suaranya kecil di saya ya? Kenapa ya? Suara saya ya, Bu? Iya, maksudnya yang saya terima. Oh, volume mungkin, Bu. Sekarang masih? Ya. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bu Agustin dan disinggung mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan terutama memang betul korban lebih banyak anak-anak laki-laki yang dan sayangnya kalau kita telat dalam menanganinya, si korban sudah tidak merasakan bahwa itu merupakan kekerasan. Bahkan bisa dibilang menjadi kebutuhan. Dan memang
suatu dia sudah merupakan kenikmatan gitu. Itu yang menjadikan kita ini sangat-sangat prihatin sekali. Nah, itu yang memang membuat kami sangat kesusahan sekali dalam mengembalikan lagi supaya anak tersebut menjadi anak yang normal dan memang punya masa depan yang baik. Itu yang mungkin perlu, nggak tahu nih saya mau minta tolong siapa, tapi mungkin merupakan bahan diskusi kita bersama kali ya. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Kemudian yang mungkin yang merupakan pertanyaan saya adalah saya punya anak umur 12 tahun. 12 lupa, anak sendiri lupa. Sekarang Ibu yang merupakan Ibu-ibu dan Bang Holil juga merupakan pendidik ya. Ya, amin. Sistem sekarang kan belajar di rumah. Dan sedangkan belajar di rumah tidak ada jam masuk sekolah. Sehingga membuat anak saya ini yang remaja ini sungguh kasihan gitu. Habitnya berubah ya, kebiasaannya berubah. Tidak punya beban bahwa saya harus bangun pagi, saya harus sholat subuh, saya harus mulai belajar. Itu sangat tidak ada gitu. Sehingga bangunnya terserah aja. Mohon mungkin ada masukan tadi walaupun sudah disampaikan oleh Bu Nia ya untuk selalu menyampaikan hal-hal yang positif gitu, tapi mungkin ada trik-trik tersendiri gitu. Mohon sarannya Bu Nia atau Mas Holil atau Bu dosen. Bu Neni. Salam kenal Bu dosen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh gimana ya caranya Bang Holil ya supaya kenceng ya suaranya, Mas? Tapi udah kenceng kok Bu, udah kenceng di sini. Kedengeran, bagus suaranya. Udah bagus. Tapi Bu Maminya ini apa? Suaranya kurang kenceng. Kayaknya di handphonenya. Iya, mungkin itu pertanyaannya, Mi. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Dokter Mami. Saya bisa merasakan, nah ini pesan diri, ya, merasakan apa yang dirasakan oleh Dokter Mami ya sebagai penanggung jawab ya, yang mendapatkan aduan-aduan betapa banyak ya tadi kekerasan tadi pada anak-anak kita. Tentunya selain kita ikhtiar yang paling apa sih kalau buat kita saat ini adalah terus mengedukasi, terus bergerak ya, melakukan sesuatu untuk menjaga anak-anak kita ya, berkolaborasi mungkin program-program, karena memang insya Allah di Kota Depok ini luar biasa ya, pemerintah kotanya juga punya niat baik sekali untuk bisa menjaga ya anak-anak dengan kota ramah anaknya gitu ya, sudah sampai ke RW. Nah, tinggal ya kalau dikatakan oleh Yusuf Kordowi ya, ulama besar kita, dikatakan dakwah kita ini gitu ya, edukasi kita ini, ajakan kita ini ternyata lebih cepat lebih cepat kemaksiatan atau kejahatan ya, yang dilakukan oleh mereka itu tadi orang-orang yang mampu mendesain ya, merekayasa kondisi sosial di masyarakat ya. Mereka masuk ke tataran pemerintahan, mereka masuk ke tataran legislatif gitu ya, sampai seperti itu. Mereka titip program-program mereka gitu yang akhirnya mengendorkan atau melemahkan fungsi-fungsi keluarga atau hal-hal lain lah ya, yang pada akhirnya mengancam keluarga dan anak-anak.
mudah-mudahan proses bersinergi Bu Mami terus dengan karena ini yang kebayang bisa masuk ke majelis taklim, Bu Mami, Dokter Mami ini mengedukasi, jadi dijalankan juga sayap yang sebelahnya gitu, bisa bekerja sama, bersinergi dengan sekolah, dengan apa, lembaga-lembaga, atau juga tadi majelis taklim, sampai ke majelis taklim kalau bisa gitu. Sehingga semua orang tua menjaga anaknya. Ya, cerita Bu Mami tadi gitu, akhirnya anak malah jadi kebutuhan gitu ya. Itu kan perlu diketahui sama orang tua murid, seluruh orang tua gitu ya. Karena saya juga nanganin kasus ya secara terbatas aja kayak gitu. Udah Bu, nggak apa-apa kok Bu, anaknya juga nggak kenapa-napa gitu. Dia nggak tahu kalau anaknya nyimpen trauma. Ketika harus terapi gitu, harus diterapi sampai selesai, ternyata dia ngerasa anaknya baik-baik saja, dia putuskan untuk tidak dilanjutkan, tahu-taunya 2 tahun berikutnya dia jadi pelaku. Awalnya dia jadi korban, 2 tahun berikutnya dia jadi pelaku. Alhamdulillah. Nah, ini catatan yang menyedihkan ya. Mudah-mudahan Allah, kembali lagi kita berikhtiar ya, di materi kemarin kita berikhtiar dan berdoa, pada akhirnya Allah yang akan membantu kita untuk bisa menjaga anak-anak kita. Oke, berikutnya kaitan dengan kebiasaan new normal, new normalnya anak-anak sekolah di rumah ya, belajar dari rumah. Nah, dengan konsep pendidikan ya, kurikulum ya, pendidikan apa tadi, merdeka ya, Pak Menteri gitu, itu juga seringkali disalahartikan dalam artian ya semau-maunya anak-anak. Tapi kembali lagi, kita yang punya anak, kita yang di bawah tanggung jawab kita, nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah gitu ya. Kayaknya kita perlu sekali berpikir lebih, munculkan kreativitas ya, dengan terus meningkatkan skill kita, komunikasi efektif kita dengan anak-anak kita. Jadi memang hal-hal yang perlu ya dilakukan anak-anak kita di masa belajar di rumah ini, kita buat kesepakatan yang memang kalau dulu tuh saya ingat, mungkin Holly juga masih ingat gitu, kita senang banget bikin kesepakatan kemudian ditandatangani bareng-bareng gitu ya, mau target hafalan, mau sholat 5 waktu gitu ya. Kemudian setelah itu, kalau memang kita berhasil melakukan itu dengan baik dan sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan yang baik, maka ada reward gitu ya, kemarin juga. Nah, sekarang anak-anak kita sudah remaja dan sebenarnya mereka bisa diajak diskusi, dialog, kemudian diajak kesepakatan. Sehingga kesepakatan itu yang kita kontrol. Jadi kita kontrol kesepakatannya. Bangun subuh, habis sholat subuh ngapain gitu. Mereka yang bikin aja. Mereka yang buat ya urutannya gitu. Mereka mau ngapain, oke. Yang penting pesan kita kan tadi sholat, tilawah ya, baca Quran, kerjain tugas, bantu kegiatan di rumah ya, bebenah ya, termasuk ya mandi mungkin ya, mandi tuh ya bisa jadi sehari sekali, itu bisa dilakukan dengan kalau tanpa komitmen. Mereka kemana-mana di rumah doang gitu, dari pagi juga cuman ini ya, misalnya bisa jadi kita ngasih poinnya aja, bisa dicoba Bu Mami. Jadi hal-hal yang poin aja yang kita titipin dulu, yang kita mau latih dulu, yang kita biasakan dulu. Yang tadi ya, yang wajib, yang menjadi syariat gitu ya, yang memang kemudian disampaikan juga tadi keutamaannya. Jadi ya, tanpa menggurui atau
eh, ya bentuknya diskusi tadi, ya, kalau kita bisa melakukan ini dengan baik gitu ya, boleh dikasih reward juga boleh, masih anak-anak masih senang dikasih reward ya, karena mereka remaja, tadi kan dewasa awal, masih remaja, masih masa diberikan kepercayaan, ditumbuhkan percaya dirinya gitu ya. Walaupun dikasih kebebasan, kan tadi kita dikasih kebebasannya, dia menentukan jam-jamnya, tapi kita yang ngasih pokok-pokoknya, program-programnya gitu. Wallahualam bisawab ya. Sama-sama Bu Mami, saya juga bisa merasakan itu ya, dengan anak-anak semua di rumah. Tapi komitmen sholat subuh berjamaah ya, setelah itu zikir bareng-bareng gitu. Setelah itu tidur lagi, ada yang bebenah, ada yang ini ya, itu udah bagian yang variasi ketika kita beraktivitas di rumah. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Bu Nia ya. Tadi itu mungkin insya Allah terjawab ya, Bu Mami ya, pertanyaannya. Dan kalaupun belum terjawab ya, itu bisa menumbuhkan rasa keinginan tahunya lebih biar belajar terus ya. Betul ya Bu Nia seperti itu ya? Iya, insya Allah. Itu bukan ada WA group, bisa bisa dilanjutkan nanti kita. Iya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan lagi, cuman waktu kita sudah menuju jam 12, jadi boleh nih pertanyaan yang ada di kolom chat nanti disampaikan via WhatsApp ya oleh Bu Nia langsung diskusinya. Oke. Saya baik. Ya. Boleh saya tanya, Bu Mami, dengan Bu Nia, memangnya guru-guru itu waktu belajar di sekolah, karena depan saya kan Bu Guru ya, jadi di setiap jamnya kan dia punya jam jadwal, jadi setiap jadwalnya dia on dengan WA gitu, jadi anak muridnya kan tetap dia belajar gitu. Jadi mulai jam 7 ya beliau siap gitu dengan WA-nya, dengan anak-anaknya memberi tugas, kemudian diskusi gitu. Saya nggak tahu. Ada jadwalnya, ada jadwalnya, tapi tidak kalau dibilang rutin Bu, nggak sekolah, kalau sekolah kan tuh Senin sampai Jumat gitu ya. Kita seringkali jadwal itu nggak Senin sampai Jumat. Jadi ada tugas mandiri seperti itu. Oh, kalau di depan itu Ibu Guru itu terus gitu. Oke. Jadi kayak kuliah juga, kuliah kan ada jadwalnya. Jadi jadwal jam sekian ya saya harus on gitu. Oke, iya, bisa jadi, iya, bisa seperti itu. Baik. Itu mungkin ya pertemuan kita pada pagi hari ini mengenai tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik ataupun komunikasi efektif kepada anak remaja gitu, yang memang kita sadari bahwasannya remaja ini fase-fase di mana perubahan dari anak-anak menuju dewasa gitu ya. Kalau kita bisa tahu ya, di fase-fase ini justru harus benar-benar dijaga anak kita sedemikian rupa gitu, agar ketika sudah menjadi dewasa mereka bisa menjadi generasi yang lebih baik untuk melanjutkan kita. Tuh. Amin. Itu saja, mungkin ada closing statement terakhir dari Bu Nia untuk menutup materi hari ini. Khalil tambah pinter statement saya. Oh iya, boleh nih. Enggak, Khalil tambah pinter. Masya Allah. Amin Allah. Doa dari guru, amin nih, mudah-mudahan dijawab. Amin. Kalau dari saya, ini kalimat yang saya kutip, nasihat kebenaran bisa datang dari siapapun. Bisa dari orang tua, dari remaja, bahkan anak-anak. Nah, tentunya dengan kita mempertajam tadi keterampilan kita dalam berkomunikasi, harapannya kita juga bisa belajar dari anak-anak kita dan remaja kita. Itu saja. Betul banget. Ya, insya Allah. Insya Allah, itu ya tadi
closing statement dari Bu Nia. Mudah-mudahan semua materi yang sudah disampaikan tadi dan juga hal-hal yang tadi bisa kita ambil manfaatnya. Gitu. Amin. Dan ya, saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada seluruh peserta Bapak Ibu yang sudah bergabung pada seminar parenting online pada hari ini. Dan jangan lupa di Rabu. tanggal 8 Juli ya, di Rabu tanggal 8 Juli pukul 19.30 akan ada lanjutan materi berkaitan dengan pendidikan seks untuk remaja. Ya. Itu aja, LGBT. Bu. Iya, nanti Ya. termasuk nanti kenapa ketika kita tidak memperhatikan ini gitu, karena kan tabu bicara seks gitu sama anak ya, terus pikirnya orang tua kayak gitu. Tapi ternyata ya tadi di luar sana gitu ya, serangan-serangan buat anak-anak kita kaitan dengan seks ya, masalah seks ini begitu deras, maka harusnya kita yang bentengin dari dulu, dari rumah. Insya Allah termasuk itu yang kita bahas. Baik, Ya. itu ya. Dan saya selaku MC dan Oleh teman-temannya dong. Oh iya, Bu. Iya nih, bener. Kemarin udah dipromosiin ke tentunya teman-teman yang udah nikah ya, khususnya kan yang jadi papa muda dan mamah muda gitu. Cuman belum apa namanya? Guru Iya. SLB ini Iya. pendidikan SLB ini penting Iya. nih. Apalagi mereka butuh banget materi dalam mengasuh anak juga kan gitu. Iya. Mengasuh remaja juga. Itu Iya. nanti insya Allah bakal Remaja. dimasifin. Iya. Bakal dimasifin lagi insya Allah, Bu, di batch selanjutnya ya, di gelombang keduanya. Doain, Bu, ya, mudah-mudahan Unlock Parenting ini bisa long last ya, bisa umurnya panjang dan bisa beri manfaat yang banyak. Gitu. Iya, Bu. Holil kasih aja iklannya ke grup mahasiswa. Oh iya. Kemarin kan ke grup-grup guru. Terus nanti yang penting deh gitu, ini penting buat remaja berkebutuhan khusus gitu. Nanti tinggal bunyinya disinggung dikit gitu. Siap. Baik, terima kasih Bu Deni tipsnya nih. Insya Allah bakal lebih kenceng buat marketingnya ntar. Ya. Saya selaku MC moderator minta maaf kalau misalnya banyak salah ataupun salah kata maupun salah perbuatan. Sekali lagi terima kasih. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv ya. Iya, ya, Bu. terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.